Reza, harusnya kalau ditanya ini maksud tujuan Anda seperti ini, saya dijelek-jelekin tentang masalah produk saya, ngomong aja. Kita jelas-jelas saja merekam itu ya, secara tidak langsung kan menjebak juga. Oke Bang Riki, ini kan mereka ini saling lapor nih, baik Reza Gladysnya melaporkan dan menghasilkan terdakwa. Terus Nikita Mirzani juga lapor balik dengan dasar katanya illegal access katanya gitu. Nah, di mana tuduhannya, dugaannya itu percakapan mereka itu direkam oleh salah satu pihak, kita nggak tahu siapa yang ngerekam kan gitu. Nah, terus dengan dasar perekaman itu muncul di TikTok dan lain-lainnya di media sosialnya itu. Jadi si Nikita Mirzani ini nggak terima rekaman percakapan telepon mereka itu yang proses akan transaksional itu, perannya ke sana, dituduh itu merupakan perbuatan tindak pidana illegal access. Nah, dari sudut pandang seorang mantan Karwasidik dan penyidik, seperti apa melihat peristiwa itu? Apakah itu memang perbuatan pelanggaran pidana gitu? Oke, terima kasih Bung Pitra. Kalau kita lihat daripada via hukumnya, Ya. itu masuk juga pelanggaran pidana. Ya. Kalau memang dia Tanpa legal, izin, illegal akses yang diberikan itu bukan harus dipublikasikan ke orang. Berikan saja itu kepada pihak penyidik, pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Makanya saya katakan berkali-kali sama Nikita, apa yang kau miliki tentang masalah hubungan baik voice, WA dan sebagainya yang telah dipublikasikan kepada orang itu kau bongkar. Karena toh kan juga peristiwa itu tidak akan menggugurkan kau sudah jadi terdakwa. Bongkar saja. Jadi kalau menurut hemat saya apa yang dikatakan Nikita tuh ada betulnya. Kita kan berbicara di tengah-tengah aja gitu ya. Jadi kan tidak layak apapun isi pembicaraan ilegal saja bukan untuk bahan publikasi kepada umum, tapi bahan untuk penyidik untuk menindaklanjuti permasalahan itu agar jangan bias. Karena itu privat ya. Ya itu privat, itu nggak boleh. Nah itu aja angkat ke sana. Walaupun itu diangkat ke permukaan, saya pikir begini, kemungkinan nih Bung Pitra ya, dia nggak berani selama ini mengangkat peristiwa illegal access ini. Kenapa? Karena menyangkut kepada inti uang ini. Ya, mengarah ke situ ya. Mengarah ke sini. Kalau sananya ini diangkat, suka tidak suka dia juga kena. Makanya dia keep dulu. Nah, nanti kan pasti tanya, ini merekam untuk apa nih kan gitu. Ya, justru apakah itu benar ada uang kamu terima? Menurut hemat saya tuh ya, kita jelas-jelas saja merekam tuh ya secara tidak langsung kan menjebak juga. Kenapa jadi bunyi saya katakan menjebak? Faktanya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Berarti kan bukti permulaan bahwa memang terjadinya perpindahan uang saya akibat saya diancam. Kalau enggak di speak. Ini sudah tidak memenuhi etika prosedur. Dia publikasikan, akhirnya media atau massa memberikan tanggapan berbagai macam. Salah kan? Sedangkan penyidik bukan seperti itu, tapi sudah bias. Apakah itu bisa dijadikan dalih katanya no viral no justice? Karena mereka juga menyebarkan itu katanya ingin mengawal proses hukum, tapi saya nggak ngerti sih kan gitu. Ya, karena setahu saya proses hukum nyambung itu, lah. setahu saya juga proses hukum itu harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian gitu. Biar edukasi masyarakat ini juga paham. Jangan nanti besok-besok ada yang rekam sebarkan gitu. Ini gimana edukasi yang benar? Ya menurut saya tuh apa yang saya sampaikan tadi itu sama Bung Pitra tadi bahwa kalau kita merekam itu adalah untuk produk hukum. Kalau kita merasa bahwa itu kan nanti bukti saya untuk ke lain halnya kalau memang bukti itu untuk dikasih ke penyidik ya. Bukan kalau ke penyidik sah secara hukum kan gitu. Ini loh buktinya saya memang diapakan. Tapi saya pengen itu tahu. Dipublikasikan gitu. Nah, itu yang jadi salah. Nanti di pengadilan ya. Nah, nanti di pengadilan baru dibuktikan tuh voice tuh semua. Ini loh buktinya. Bukan kepada publik. Bukan konsumsi publik, makanya berlakulah tuh illegal access itu. Jadi tidak pada peruntukannya. Jadi jangan juga publik atau fans-fansnya itu merasa bahwa itu salah satu
cara untuk meringankan atau segala macam. Enggak, peristiwa pidana itu tetap telah berjalan. Itu hanya untuk membuka Pandora bahwa Reza juga nggak benar, kira-kira gitu loh. Bahwa kau juga nyuap orang gitu loh. Kalau dalam tindak pidana korupsi ini kan kena dua-duanya nih. Nah, menurut hemat saya ini ya penyidik menindaklanjuti ini. Kenapa sampai terjadi pemindahan uang itu kan gitu, secara tidak syah. Kemudian fasilitator, mediator yang muncul, yang diungkapkan tuh segera juga diungkap, supaya betul-betul semuanya equal ya, ada keseimbangan gitu loh. Kira-kira gitu Bung Zah. Oke teman-teman, kita melihat peristiwa ini, kita sempat berpikir bahwasanya apabila memang kita tidak percaya kepada pihak kepolisian, maka akan terjadi trial by the medsos, artinya penghakiman media sosial jadinya. Ya memang akan merugikan beberapa pihak ataupun salah satu pihak. Maka dari itu saya kira apapun terkait dengan kondisi proses hukum, bukti-bukti yang ada, itu adalah domain daripada pihak kepolisian, agar tidak ada contohnya seperti yang terjadi sekarang, serangan balik karena dia merasakan dirugikan haknya. Nah, dari segi medsos ya, ada istilah trial by the medsos ataupun penghakiman melalui media sosial, kan gitu. Itu dampaknya terhadap orang itu seperti apa? Karena hujatan-hujatan itu banyak sekali terhadap orang tersebut, sehingga ini penghakiman dari media-media netizen gitu. Ini gimana Bang? Ya, ini memang susahnya Bung Fitra ya. Karena mereka ingin mengadop no viral no justice gitu. Betul. Ini gimana? Ya, memang sulitnya Bang, untuk sementara di Indonesia ini demokrasi yang kebablasan, kebebasan berpendapat yang kebablasan. Tidak ada barrier lagi sampai sejauh mana dan apa nih, karena kebebasan saya kebebasan berpendapat. Karena netizen ini barbar juga, macam-macam dan mereka juga ilmunya kan nggak sama semua. Ada kena juga fansnya, ada kena kebencian, dikeluarkanlah semua tuh. Akhirnya ya trial by medsos itu terjadi. Nah, tinggal yang menangkap ini dengan jernih, ini layak atau tidak. Nah, makanya saya bilang tadi yang waktu si Reza mempublikasikan itu harus dikenakan sanksi juga, supaya bagi yang lain-lain ini jangan dengan gampangnya trial by medsos itu suka-suka kamu mau bicara ke medsos hal-hal yang bisa menjatuhkan harkat martabat orang lain dengan cara melawan hukum. Nah, ini menjadi persoalan ya. Persoalan. Ya, makanya hati-hati juga gitu loh. Jadi jangan sembarangan kita ini. Makanya semua yang kita keluarkan tuh menyentuh kepada aspek baik pribadi orang atau kelompok harus berdasarkan landasan hukum, harus berdasarkan rahasia hukum, jangan sembarang menjatuhkan harga diri orang lain. Yang terjadi ke Pak Jokowi sekarang ini contohnya tuh. Iya, pembuktian terbalik. Oke, Pak Jenderal. Jadi ini kan proses persidangannya sudah masuk ke tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan lapor, dalam hal ini korban ya, dugaan pemerasan, yaitu Reza Gladys. Nah, dari penyampaian tersebut kan di sini saya lihat adanya kata merasa tersinggung ya kan, atau merasa dihina dengan sebutan abu-abu kata gitu kan. Jadi saya dituduh abu-abu dan lain-lain. Apakah memang korelasi kasus dugaan pemerasan itu berkaitan dengan pencemaran nama baik juga? Karena dia merasa tercemar namanya tersebut abu-abu gitu. Ya nggak ada hubungannya Bung Fitra. Ya kalau memang pencemaran nama baik itu kan beda korelasinya. Tapi kalau seandainya namanya itu pemerasan itu kan ada kriterianya tersendiri, ada penerapan pasal berbeda. Jadi sebenarnya ini saya buka aja bahasanya Reza juga nggak benar. Saya berdiri di tengah-tengahnya ya. Reza harusnya kalau ditanya ini maksud tujuan Anda seperti ini apa, kan ditanya sama Pak Bahmit tuh. Dan jawabnya ini abu-abu, berarti kamu abu-abu, tersinggung di abu-abu. Makanya supaya jangan abu-abu, harusnya speak saja bahwa saya menyerahkan uang ini karena kamu lakukan ini. Kan ini sekarang untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan hakim tentang berpindahnya uang ini. Akhirnya masalah abu-abu dianggap ke permukaan kan. Akhirnya merasa ada ketersinggungan yang mana? Ini kan sudah fakta persidangan. Nah, makanya Reza juga nggak usah lagi bertutup-tutup masalah kayak gituan. Kan dia bilang tuh, ini kan penjelasannya abu-abu sama saya. Loh, kok abu-abu, kenapa kamu kasih uang? Ada apa? Nah, makanya Reza juga bicara juga jangan membuat jadi apa ambivalen. Dia punya keterangan jadi ambivalen antara penegakan hukum dengan antara menutupi dirinya sendiri. Kan kelihatan di situ. Dia tidak mau speak langsung karena masalah skincare. Saya dijelek-jelekin tentang masalah produk saya, ngomong aja.
Nggak usah ngomong pun hakim sudah tahu kok. Nah, itu kira-kira. Jadi supaya jangan sampai ada bahasa, semoga Bung Pitra bilang tadi merasa tersinggung. Apanya yang tersinggung? Kamu sendiri yang ngomong kok tersinggung. Gitu. Oke, Pak Jenderal. Jadi kita melihat kan dalam dunia skincare ini ya, apalagi dunia kecantikan ini, saya lihat ada berbagai kubu-kubuan kan gitu, kubu si A, kubu si B, dan ini saling serang menyerang ya. Sebenarnya yang menjadi motivasi mereka ini saling gontok-gontokan itu apa dari segi pandangan hukum? Terima kasih Bung Pitra. Jadi kalau kita cepat mencermati ini pasti masalah bisnis. Contoh beberapa orang, saya persaingan ini bagaimana supaya produk saya ini lebih hebat, saya jatuhkan produk orang lain, atau saya lakukan intimidasi supaya aku bagi hasil sama saya. Kan macam-macam nih sekarang yang muncul nih, yang ada pemilik lagi, produk nih. Ada lagi dokter topeng, Topeng. Adaptif tuh ya. Iya, ada aja. Macam-macam aja. Ngidul ya. Udah kayak Joro ya. Ini gimana? Nah, itu yang saya gak habis pikir. Ini lari ke sana, lari ke sini. Bukan hanya masalah persoalan di kita saja, persoalan yang lain juga ada tuh. Adaptif juga kan gitu. Jadi apa sih udah kayak intel-intel ya. Jadi soalnya kok ngintelin orang lah, kamu kerja di bidang apa juga? Iya, urusannya kerjaan begitu ya. Gak ada kerjaan lagi. Kalau saya katakan dokter gak ada kerjaan gitu. Terus pakai topeng-topeng lagi, kayak Zoro itu kan. Maaf. Kayak takut gitu ya. Nah, kayak takut, terbuka gitu, aja. Ngomong apa adanya. Apa juga bilang action, kayak seperti orang ini film drakor Cina tuh loh. Drama Cina tuh kan pakai topeng-topeng gitu. Kelihatannya ini. Apa gue pengen tren kayak gitu? Nah, ngarang-ngarang aja. Ya. Kalau saya katakan memang persaingan bisnis nih. Dia saling menjatuhkan. Padahal produknya sendiri belum tentu benar kan. Bagaimana produk saya ini supaya naik, produk orang lain dijatuhkan. Atau dengan cara mengintimidasi dan lain sebagainya. Itu kira-kira Bung Pitra tuh. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman, karena ini tidak ada kunjung usai penyelesaian daripada kasus ini. Karena semakin hari ini semakin panas, saling lapor di mana-mana dan saling menjelek-jelekan di media sosial, sehingga media sosial kita juga tidak sehat juga, kurang sehat akibat saling serang menyerang ini gitu, dan tidak kunjung usai. Kita ingin bertanya juga kepada Pak Jenderal ya. Apakah memang di dalam dunia industri, apalagi dunia industri kosmetika seperti skincare ini ya, mereka itu memang sengaja ingin menciptakan buzzer, sengaja ingin menghantam lawan bisnis, karena memang persaingan usahanya itu tidak sehat agar dia naik. Karena saya lihat ini saling perang-perangan gitu. Terus satu lagi, ada lagi dokter bertopeng, dia lagi sosok ngantem produk orang lain gitu kan. Padahal dia juga kan punya produk juga gitu kan. Diganggu orang dia ribut, marah-marah, dia nggak terima dia gitu. Ini gimana sih? Kok saya heboh ini gitu loh. Artinya kita sama-sama biskota jangan saling mendahului gitu kan. Kita saling cari makan ya, isi perut masing-masing aja gitu. Jangan kau lihat bong ini isi perut dia apa aja gitu ya. Itu kan namanya usil gitu. Gimana? Jadi netizen ini masa gerah juga, mual juga mereka lihatnya gitu. Jadi kadang-kadang gini Bung Pitra, kalau kita politik negara ini dia main politik bisnis. Politik bisnis nih. Jadi apa yang Bung Pitra katakan tadi masalah buzzer itu betul sekali. Jadi gunakan buzzer ngantem produk yang lain, bukan dia tapi atas dorongan dia, kok hajar aja nih supaya produknya jatuh, supaya produknya naik kan gitu. Itu benar sekali. Jadi kadang-kadang yang saya butuhkan sebenarnya itu ada satu yang terlebih penting, Pitra, supaya mengantisipasi situasi ini. BPOM itu, BPOM harus bunyi gitu loh. Apa sih peran BPOM ini? Kita juga nggak melihat tindakan gercapnya. Gitu. Nggak ada kelihatan sudah bunyi. Padahal BPOM itu kan skincare ini kan kelemahannya kan ada Bung Pitra. Dia kan didaftarkan secara online. Nah secara online kan beratnya itu apa? Sampel produknya diberikan kepada BPOM, kemudian diberikanlah izin edar. Kalau memang benar, seharusnya skincare ini dicek rumah produksinya. Sesuai nggak sampelnya sebelum diizinkan izin edar. Jadi BPOM jangan gara-gara mentang-mentang itu pajak negara, kasih izin edar, stikernya kan dibayar nih pajak nih. Cokian besar nanti, kita juga nggak tahu, kita perlu juga diverifikasi loh.
Apakah stiker yang dikeluarkan semuanya untuk pajak negara atau dipotong atau gimana? Kita juga nggak tahu. Nah, ini harus berfungsi sebenarnya. Jadi supaya jangan menghindarkan seperti yang dikatakan oleh Bung Fitra itu terjadi persaingan bisnis, politik bisnis, akhirnya memunculkan buzzer-buzzer ini. Tapi kan akhirnya akan rusakkan juga tatanan daripada bisnis ini. Makanya dikatakan tadi, janganlah saling mendahului sesama bis kota. Tunjukkan aja produksi ini, produkmu itu bermanfaat atau enggak. Satu yang perlu saya sampaikan, Bung Fitra, banyak yang terjadi yang gunakan pengguna-pengguna skincare yang perlu diwaspadai, yaitu produk gelondongan dari luar negeri. Dia kan produknya tanpa label nih. Dibeli di sana tuh 100.000. Saat di sini dipasang labelnya dia. Dijual 1 juta. Gila nggak tuh? Gila ya. Kalau ini memang ditelusuri, sikat, kenakan TPPU, tutup rumah produksi, kenakan dia tuh. Habisin semuanya. Tapi BPOM-nya nggak berani. Nah ya ini, itu yang saya katakan tadi. Jadi saya tanda kutip, jauh-jauh hari Bung Fitra saya udah ngomong, sebelum ini berproses masih di penyidikan. BPOM kamu bunyi, BPOM bunyi, speak dong. Supaya masyarakat yakin bahwa produksi-produksi skincare ini ada yang bermasalah dan ada yang tidak bermasalah. Kan banyak juga yang underclaim nih, atau overclaim. Yang merusak iritasi kulit, ada yang mengandung zat berbahaya, mengandung zat kimia. Ini diperiksa nggak sama BPOM? Nyatanya nggak punya, hanya BPOM ngomong gini, nanti akan kita lakukan kalau memang ini tidak sesuai, maka ini adalah overclaim ataupun underclaim, mengandung zat berbahaya. Tapi actionnya mana? Nggak ada actionnya. Ini mengakar terus loh. Ingat, 500.000 lebih skincare di Indonesia. Berapa pajak negara yang diambil? Pertanyaannya berapa pajak negara? Pendapatan dari skincare ini. Woi, ratusan miliar tuh. Karena bukan hanya perempuan, laki-laki juga pakai skincare. Pakai skincare, saya pakai skincare kan. Tapi lama-lama saya mikir juga saya gitu. Ini general kita lihat dalam kasus dunia skincare ini sudah ada yang menjadi terdakwa. Kita sebut saja Ratu Emas, katanya di situ ya, dulu memamerkan emas. Yang di Makassar ya. Hayati ya. Nah ini tanggapan seorang Ricky Sitohang seperti apa? Karena banyak juga saya dengar-dengar yang dirugikan masyarakat. Saksikan di segmen berikutnya.